Oke, selamat sore semuanya. Pertemuan kelima dari mata kuliah Business Planning and Proposal kita saat ini sudah akan dimulai dan dilakukan secara virtual ya. E-book reference kita tetap sama dari awal kuliah sampai akhir kuliah ya. Jadi ini mohon dibaca untuk reference tambahan. Dan pertemuan kelima kita ini memiliki subjek mengenai market analysis. Ada 6 agenda yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama adalah the reason untuk melakukan market analysis. Lalu bagaimana kita mengcompile market research kita, bagaimana melakukan customer analysis, bagaimana kita melihat market size and trends, lalu kita akan belajar juga tentang competition, dan yang terakhir kita akan belajar tentang sales forecast. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, the reason to do a market analysis. Mengapa kita memerlukan penganalisaan yang baik terhadap pasar? Yang pertama itu adalah karena itu merupakan fakta. Fakta untuk meyakinkan pembaca daripada bisnis proposal kita bahwa bisnis kita ini memang punya customer atau market yang cukup di industri ini. Yang kedua, dengan kita melakukan market analysis, kita bisa meng-create sales bahkan di awal-awal kompetisi. Jadi sales ini sangat penting sekali kan ya. Dan kita akan bisa bersiap diri dalam menghadapi kompetisi yang ada di market ya. Yang ketiga adalah karena memang diperlukan extensive research terhadap market sebelum kita masuk. Itu sangat penting. Yang keempat adalah cost untuk manufaktur dan marketing itu sangat tergantung sekali dengan estimasi sales yang akan dihasilkan dari market analysis ini. Jadi kalau kita nggak lakukan market analysis, kita nggak bisa memiliki sales estimasi yang baik. Kalau kita nggak punya sales estimasi, kita nggak akan bisa juga untuk mempredik berapa sih cost manufacturing dan ataupun marketing kita terhadap solusi produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Jadi itu 4 alasan kenapa kita perlu melakukan market analysis yang baik. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan market research. Informasi apa sih sebenarnya yang kita mau dapatkan dari research kita? Yang pertama itu tentu saja sebenarnya apa sih yang customer butuhkan gitu ya. Lalu yang kedua, kira-kira siapa market ataupun informasi apa yang kau mau dapatkan terhadap prospek atau calon customer yang kamu targetkan, kira-kira kayak gitu. Nah, yang ketiga, siapa dan di mana area kompetisi dan bagaimana mereka dibandingkan terhadap solusi yang kita punya. Lalu apakah ada area lagi di market itu yang bisa dieksploit lebih lagi? Misalkan, contohnya, kayak dulu kan kita awalnya kan kayak teknologi telekomunikasi itu kan kita hanya main di GSM ya, di GSM saja. Nah akhirnya pada tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004 kayaknya ya. 2003 itu kan akhirnya kita baru lihat kan CDMA itu keluar teknologi itu. Nah, pada waktu sebelum di launch-nya solusi dengan berbasis teknologi CDMA, nah sebelumnya telco provider itu kan pasti akan mengeksploit market yang memang belum tersentuh. Dalam hal ini, dalam konteks masalah telco itu, dulu mereka hanya men-serve GSM saja, ya. Kemudian mereka kan mulai masuk ke CDMA. Nah, jadi itu kita juga bisa lihat dengan melakukan market research, kita lihat secara jelas dengan fakta-fakta dari hasil research yang ada, mungkin ada sebagian market yang memang belum ke-serve, belum ke-eksploitasi dengan baik gitu. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus lakukan market research. Yang kelima, sudah pernah belum kita tes, kayak test the water gitu ya, produk atau jasa yang kita jual ini, kita tes dulu gimana sih responnya potensial klien. Nah, itu bisa kita mungkin by phone, tanya. Ada beberapa cara pendekatan untuk melakukan market research. Salah satu adalah field research dan satu lagi desk research. Field research itu sendiri
seperti kita tahu dari namanya juga field gitu ya. Itu ya benar-benar dia apa ya? Go to the field gitu loh. Mereka bikin kuesioner gitu ya. Lalu mereka bisa bagi di tempat-tempat, let's say kalau solusi yang lebih high class, mungkin kalian akan bagi-bagi brosur itu di mall-mall yang besar, di perkantoran gitu ya. Jadi ini benar-benar langsung research dengan cara langsung terjun ke lapangan. Sedangkan desk research itu sendiri itu sedikit berbeda. Karena desk research itu kalian itu lebih mendapatkan informasi itu dari, let's say, dari provider data-data research gitu ya, yang kalian bisa lakukan di balik meja. Ada beberapa referensi di halaman 31 di ebook kalian yang berjudul Writing a Winning Business Plan. Itu adalah internet research sources yang sangat berguna. Ada contohnya di situ ada alakrawiki.com, itu untuk mendapatkan business information tentang company, publisher, dan database gitu ya. Mungkin tidak semuanya berrelasi langsung dengan solusi yang kita punya, tapi kita bisa lihat, bisa intip, kita dapetin idenya gitu ya. Dan ada industri news juga yang sangat penting. Itu bisa kita gunakan sebagai referensi kita dalam melakukan market research. Dan juga dalam melakukan market research, sometimes kita juga perlu kasih benefit gitu ya ke orang yang melakukan. Misalnya kita kasih kuesioner gitu. Kan nggak ada benefitnya juga gitu ya orang ngisi kuesioner. Kan dengan ngisi kuesioner kita kasih mereka gift gitu ya, kayak bolpen, souvenir yang ya bolpen yang 2000 perak, 1000 perak yang kita cetak sama company kita atau apa. Itu kan bikin orang ada ininya lah, ada alasannya gitu ya buat ambil bagian dalam riset yang kita lakukan. Sometimes hal-hal seperti itu perlu dilakukan supaya kita bisa mendapatkan feedback yang cukup banyak gitu. Oke. Dalam membuat kuesioner ada guideline-nya. Jadi itu tidak hanya sekedar membuat pertanyaan seperti ujian soal yang harus dijawab dengan narasi panjang tentunya. Biasanya dengan cara lebih mudah mereka tinggal pilih dari beberapa poin pilihan gitu ya. Yang pertama adalah never ask any more questions that is absolutely necessary. Jadi kalau memang nggak perlu nggak usah nanya lagi gitu. Bikin pertanyaannya pendek, simple dan to the point, jangan bertele-tele. Dan dijawabnya itu sangat sederhana juga, iya, tidak, atau tidak tahu. Atau maksimum 4 alternatif, jangan suruh mereka jawab narasi. Ya. Keempat, tidak semua yang diinterview itu akan menjadi responden yang memang cocok. Jadi buat pertanyaan di paling atas, di awal-awal kuesioner, yang bisa memfilter apakah mereka itu sebenarnya memang cocok nggak secara karakteristik responden gitu. Jadi bisa langsung eliminate dari awal kuesioner. Buat pertanyaan kalian itu jangan ambigu ya. Dan yang terakhir, bikin pertanyaan yang terakhir itu yang menunjukkan bahwa sudah ada banyak responden yang diinterview. Misalnya karakteristik respondennya juga bisa dimasukkan di kalimat pertanyaan yang terakhir. Ya. Oke, itu guideline-nya. Oke, kita masuk ke customer analysis sekarang. Setiap daripada kita kan punya produk atau jasa yang kita mau tawarkan berbeda-beda. Dan pada waktu kita melihat customer gitu ya, sudut pandang kita itu harus sama. Dan ini berlaku di any kind of business. Pertama kita harus tahu customer kita itu di umur berapa. Jadi kita kan kemarin ngomongnya sangat gedean ya. Kita bilang pasar kita yang kita mau targetin itu adalah high end customers. Ini mid end. Pertanyaannya kita akan detailin lagi di sini. Umur berapa? Kalau kita bilang ini adalah mid to high end customers, ini umur berapa? Apakah remaja atau usia produktif 20 sampai 50 gitu ya? Atau mungkin usia yang cukup tua gitu? Atau anak-anak yang anak masih muda, kan ada yang game ya, ada yang solusinya game. Nah itu game edukasi itu berarti kan solusinya spesifik ya, mungkin 15 tahun ke bawah gitu ya, 5-15 tahun. Jadi pertama yang sangat penting, berapa umurnya?
Lalu apakah ada gender, misalnya hanya perempuan saja atau laki-laki saja gitu. Di mana mereka tinggal. Daerah itu sangat berpengaruh ya. Contohnya daerah itu berpengaruh seperti ini. Kalau di daerah Jabodetabek, tingkat awareness orang gitu ya untuk membeli barang-barang melalui online itu lebih tinggi. Memang ini adalah suatu statement yang bisa dikatakan itu masih asumsi dan pemikiran dari saya sendiri. Namun bisa dicari faktanya. Idealnya adalah mungkin dilihat dari cari fakta data di mana kita lihat koneksi dengan internet itu paling banyak di daerah Indonesia sebagai bagian mana. Bisa di Google, bisa dicari gitu ya. Di kota-kota luar itu juga sama, tapi tidak sebanyak trafficnya di Jabodetabek terutama. Karena mungkin karena faktor infrastruktur juga. Jadi gimana marketing itu sangat penting, terutama kalau kita jualan barang-barang online. Lalu seperti apa family structure mereka? Apakah mereka married, punya anak gitu ya? Kenapa hal ini sangat penting? Karena kalau misalnya mereka married punya anak gitu ya, dan kita menawarkan mereka itu, let's say yang kemarin cyber massage gitu ya. Kalau memang yang kita kejar itu di perkantoran, itu mungkin mereka nggak bawa anak gitu. Tapi kalau kita buka cyber massage itu di daerah rumahan gitu ya, mungkin kita perlu siapin arena bermain buat anak gitu yang kecil. Jadi kalau orang tua mau pijit, anaknya itu bisa ditaruh di situ. Gitu. Nah, jadi hal seperti ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Jadi analisa kita tuh thorough gitu. Nah, lalu pendapatan mereka berapa? Itu menentukan harga. Kalau di lingkungan perkantoran bisa lebih mahal ya, tapi lebih mahal. Kalau di perumahan pun perumahan apa? Perumahan menengah apa perumahan ke bawah, itu beda harganya. Ya lalu apa yang lifestyle seperti apa? Lalu mereka spend waktu luang mereka seperti apa ya? Lalu yang kedua ini juga penting. Mereka itu concern ke price atau ke quality. Seperti yang minggu lalu kita bahas, high-end customers itu biasanya mereka sangat concern ke quality. No matter what the price is. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mereka concern terutama tuh di price, kedua quality. Maka kalau misalnya lagi diskon, mereka nggak happy, bener nggak? Ya. Nomor 3, jangan membuat atau mendescribe customers dengan term-term yang terlalu umum. Contohnya, target marketku yang aku tuju adalah semua orang yang mau beli mobil. Itu sangat terlalu luas. Kan harus kecilin ruang lingkupnya. Ini penting ya, harus dibikin kecilin ruang lingkupnya supaya strategi marketing kalian itu nanti akan tepat gitu, nggak terlalu luas. Contohnya adalah orang yang mau beli mobil ini, let's say Nissan Juke dikeluarin. Apakah target marketnya mereka bilang semua orang yang mau beli mobil? Enggak kan? Golongan menengah ke atas yang mau beli mobil yang sporty, gaya, gitu kan? Nah, gitu-gitu. Nomor 4, input details di daerah demografik daerah mana yang kamu rencana jualkan. Apakah marketnya nasional, regional, atau internasional, atau lokal? Jadi kalau kalian memang jualnya cuma di daerah aja, misalnya di Jawa, ya kan tentukan. Kalau kalian mau jualan nasional, bisa dimanapun. Jadi kayak, let's say yang catering online. Kalian mau gimana? Mungkin buat tahap awal baru bisa daerah sekitar, karena kan delivery-nya kan ada masalah delivery. Ataukah nanti mungkin kalian berniat sampai nasional, atau kalian mau jual bahkan sampai internasional. Nah, itu perlu dipikir scope dari demographic regions ya. Berikutnya mengenai market size and trends. Nah, ini sangat penting karena kita harus define dulu total market size-nya dan segmen dari target market. Jadi misalkan kalian tahu contohnya kemarin yang udah punya market size itu Anime Cafe. Anime Cafe yang direncanakan itu, saya lihat sudah terlihat market size itu mungkin bisa dilihat dari contohnya ya. Kalau in the case of Anime Cafe, berapa banyak sih penggemar anime di forum-forum atau di komunitasnya. Misalnya let's say dia punya member 100.000, berarti market size-nya 100.000, target marketnya
mungkin adalah penggemar anime yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, ya kan? Nah itu jadi adalah market target kita terhadap market size. Let's say 900.000 itu yang tinggal di Jabodetabek setengahnya, itu kita dapat 50%. Gunakan angka untuk informasi tren, ya. Lalu bikin aja paragraf, tapi pendek aja beberapa untuk menjelaskan tentang market size dan tren. Jadi memang kalau kalian mau jelasin tentang market size dan tren, pasti harus perlu paragraf, tapi pastikan jangan terlalu panjang dan ada angka di situ. Nah, nomor 4 sangat penting, coba dilihat. Kalau kita punya beberapa target market untuk beberapa produk yang berbeda, jadi harus dipisahin, ya. Jadi subsection misalnya paragraf ini ngomongin target market buat produk yang A, yang ini target market buat produk yang B, ya. Contohnya kayak iRemote, ya. Kok iRemote yang free target marketnya adalah buat yang medium customer gitu kan. Lalu kalau yang berbayar itu buat yang high end. Ini harus dibagi dua. Nomor 5, properly tulis ya sumber informasi yang kalian dapatkan. Jadi jangan pernah mengutip lalu kalian nggak nulis sumbernya. Karena kalau misalnya nanti kalian nggak nulis sumbernya, saya akan bilang bahwa itu asumsi kalian. Mana dasar faktanya, datanya dari mana gitu. Nah, itu perlu ditulis. 6. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mendetermine size of the market. Ya ada contohnya, apakah target market kalian tuh sudah pernah ada produk yang seperti kita sama sebelumnya. Lalu kira-kira berapa banyak sih target market kalian kalau rencanakan membeli produk atau jasa kalian, ya. Lalu kira-kira target market kalian tuh bakal tergoncang nggak sih, kayak terpengaruh nggak sih kalau misalnya ada economic event crash, misalnya stock market jatuh, ngaruh nggak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kayak anime cafe nggak ngaruh, tapi kalau misalnya kalian menjual let's say barang motor gede yang mahal gitu, itu ngaruh kan, karena ngaruhnya kenapa, pembelinya kan adalah kalangan kalangan ini ya, high end customers, which is mereka itu pasti bisnisnya income-nya itu banyak terpengaruh sama stock market. Jadi kalau ke stock market crash dan ya kena dampaknya gitu untuk penjualan motor-motor gede gitu. Tapi kalau kalian cuma jualan let's say ya barang-barang biasa, baju anak gitu atau toko online, itu sih nggak gitu, itu terpengaruh ya. Begitu juga dengan kalau ada gabungan polisi, misalnya kenaikan pajak, nah itu akan terpengaruh nggak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa lihat sebenarnya market yang kalian kejar itu tuh rapuh nggak sih gitu. Jadi pastikan kalian punya target market yang memang terpengaruh, it's okay, tapi kalian lihat dari historinya tuh bisa survive. Jangan karena ada perubahan pajak atau apa gitu ya bisa habis gitu pasarnya. Jadi kalau itu berarti pasarnya memang nggak stabil gitu, ya. Competition, oke. Ada 2 kategori kompetitor, ada yang direct dan indirect. Direct kita tahu ya, misalkan kalian jual iRemote yang berkesan nama apa itu? Nah itu kan dia direct competitors kan. Bisa juga ada indirect competitors. Dan contohnya misalnya CyberMessage itu belum ada nih direct competitors yang menawarkan added value, kesempatan untuk entertainment, browsing melalui tablet yang disediakan, wifi kencang gitu ya. Tapi mungkin indirect kompetitornya adalah pelayanan pijit lainnya yang tidak cyber gitu, ya. Dan itu bisa dijadiin benchmark gitu. Jadi kalau direct kompetitor kan memang benchmark yang sangat jelas ya, patokan gitu. Tapi kalau misalkan kalian adalah pioneer yang belum pernah ada sebelumnya, orang nggak pernah tawarin di pasar, jangan juga jadi jumawa gitu. Jumawa itu sombong gitu ya. Karena kalian itu butuh kompetitor. Kalau kalian indirect pun oke. Buat harga, buat solusi, buat pelayanan, kalian ada patokannya. Jadi kalian juga bisa belajar dari kekurangan yang sudah ada gitu.
Oke, dan ini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita mengidentifikasi kompetitor kita. Siapa kompetitor yang paling dekat? Siapa indirectnya? Bisnis mereka gimana? Nah, tadi kan yang saya bilang, kalau mereka makin menurun, ya, atau mereka aman-aman saja, atau makin bagus, kekuatan kelemahan mereka mana? Harganya gimana? Kualitasnya gimana? Ya, nomor 3 sangat penting. Perhatikan terhadap kompetitor sales dan strategi promosinya. Kapan mereka kasih diskon besar di setiap tahun? Dan coba mengerti kenapa mereka kasih di situ. Misalnya mereka kasihnya itu, kalau orang ngasih diskon besar tuh pas lebaran, kan mereka kasih diskon besar itu di bulan Februari atau Maret. Itu perlu dicari tahu kenapa. Mungkin saja, mungkin vendor yang mensuplai bahan-bahan tertentu itu susah bahan atau lagi banyak bahan gitu ya di bulan-bulan itu. Kita kan nggak tahu ya, karena kita kan ceritanya baru masuk ke kompetisi gitu loh. Sedangkan mereka kan udah cukup lama di kompetisi di bisnis gitu. Nomor 4, jika bisa di kompetitor kalian cari annual sales mereka berapa, market share mereka berapa. Annual sales itu kan jadi paling kalian tahu, oh tahun lalu mereka nge-book pendapatan 500 juta kan. Lalu mereka punya market share udah 80% menguasai gitu. Itu sangat penting. Karena kalau semakin besar mereka menguasai market share, nanti di pertemuan berikutnya waktu kita belajar marketing plan, strateginya akan berbeda. Kita nggak bisa ngomong gini, kompetitor kita market share juga baru 10%, rata-rata 10-20 pemainnya banyak gitu ya. Nah, itu strategi pemasaran kita bisa melakukan dengan cara yang moderat, yang nggak terlalu agresif, bisa juga agresif. Tapi kalau kompetitor dan market yang kita sudah tuju ini luar biasa dikuasai oleh si kompetitor ini, sebagai contoh Indomie, Indofood ya, dulu waktu pas mie sedap itu masuk ke pasar, mereka sadar sekali bahwa Indofood memegang pasar mie instan itu pasti sudah besar, lebih daripada 50%. Jadi makanya mereka begitu mereka benar-benar mau masuk ke pasar itu, ya jangan setengah-setengah. Karena mereka tahu kompetitor mereka memegang market share yang besar sekali. Maka marketing strategi mereka, marketing plan mereka itu sangat agresif. Sangat agresif. Nomor 5, hati-hati ya kalau ada produk pengganti, substitute. Lebih murah, ya, meskipun kualitas jelek, tapi kalau pasar kita adalah pasar menengah bawah, hati-hati. Ya, hati-hati. A table to present the analysis will be a good way to let the readers evaluate at a glance. Jadi kalau kita punya tabel, ya, tabel perbandingan kompetitor A, B, kita tulisin di sini weakness-nya apa, price-nya seperti apa, pembedanya apa, kualitasnya gimana, ya, lokasi mereka di mana bisnisnya. Nah, itu jadi sebuah tabel perbandingan 3 kompetitor sama punya kita gitu ya. Itu sangat baik sekali. Jadi saya sarankan nanti kalian cari minimal 2 kompetitor. Direct indirectnya kalian tandain ya. Yang direct mana. Itu buat di tabel perbandingan competition kalian. Itu nanti perlu dimasukin di project ya. Oke, dalam kompetisi kita juga harus tahu bahwa kita punya produk live dan kompetitor juga punya produk live. Jadi sebesar apapun, sebaru apapun, ada produk live. Kalau software, biasanya tuh 5 tahun tuh udah nggak absolut. Jadi biasanya kalau misalkan kayak, biasanya sih di bank nih, 5 tahun itu udah saatnya software diganti, karena teknologinya berkembang terus. Jadi kita mungkin punya kekurangan apa secara teknis, tapi sudah bisa ditanggulangi dengan kondisi sekarang. Jadi bisa 5 tahun tuh udah saatnya diganti. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk live itu tuh seperti uniqueness-nya, apa yang mereka akan terus menggunakan setelah mereka menggunakan, bagaimana kompetisi ini bereaksi ke produk kita, ya. Dan yang paling penting, kalau kita bisa dimodify ataupun further develop gitu ya, biasanya umurnya lebih panjang. Tapi kalau dia sangat rigid, kaku gitu ya, nggak bisa diapain, bisa di bawah 5 tahun boleh diganti ya. Lalu sebuah produk itu adalah cycle-nya. Pertamanya research dan development, ini yang kita bilang
year 0 ya, year 0. Lalu ada introduction and launch. Nah, ini misalnya marketing plan-nya di sini nih berjalannya. Jadi di research and development kita lakukan market analysis ya. Lalu di introduction and launch, di sini kita sudah mulai mengeksekusi marketing plan kita. Di sini ada growth dan exploitation ya. Ini kita mulai implementasi nih. Lalu ada masa masuk ke maturity and saturation. Sini berarti produknya ada mature, bugs-bugsnya sudah sangat minim ya, feature-feature sudah hampir setiap kali customer yang baru yang mau lihat udah kita udah bisa melayani dengan feature yang ada seperti itu. Dan terakhir decline and debt. Decline and debt ini banyak alasan ya. Tapi mungkin karena keterbatasan teknologi. Misalkan solusi yang kita punya ini perlu untuk mengolah data yang begitu besar, dan mungkin framework platform yang kita pakai, database yang kita pakai itu nggak kuat untuk melakukan dengan kecepatan yang cukup seperti yang dibutuhkan. Itu dari alasan teknis. Bisa juga decline and debt ini dari alasan rigid. Rigid itu artinya susah dimodify, susah dikembangkan. Ya. Itu masalah alasan teknis. Kedua soal masalah pengembangan fungsi-fungsi. Ya. Yang ketiga, jangan sampai salah juga dari support. Produknya bagus, secara teknisnya secara teknologi itu tidak ada masalah untuk dikembangkan, secara fungsional juga dikembangkan juga memungkinkan. Tapi kita kasih support jelek. Support jelek itu artinya bukan cuma pengembangan aja. Kalau ada bugs, itu lama supportnya. At the end of the day, customers will not be happy, right? Jadi 3 hal itu sangat penting yang mempengaruhi decline and debt. Teknis, fungsional, dan support. Ya. Oke, ini ada satu grafik yang menunjukkan tentang product life cycle. Lihat di sini ya. Ini sales growth nih. Kalau ini profit loss-nya yang dari sini, lalu ini waktu. Pada awalnya kan semuanya loss ya, karena di year 0 itu kan ada pengembangan. Itu lihat ya. Semakin lama kan akan naik ya, seiring waktu sales growth-nya akan naik. Tapi ini akan turun. Kalau yang ini, dia kembangin belakangan kan. Ini solusi A, yang garis kedua ini solusi B ya, dua solusi. Dia belakangan nih. Dia belakangan cari customer, dia dapet sales, terus. Nah, secara normalnya jenjang waktu yang belakangan launch itu, apakah berarti dia akan belakangan mati solusi, atau bukan mati lah, apakah akan cepat tergantikan di pasar gitu lah, cepat absolut, apakah itu nggak jamin. Kalau normalnya begini ya, dia akan cepat turun. Teknologinya, fungsional atau supportnya mungkin masalah-masalah seperti itu. Kalau ini lebih lama kan, karena kan lebih baru solusinya. Tapi kalau si penyedia jasa atau produk yang lama ini bisa mempertahankan dengan perhitungan ketiga hal itu, ya. Tadi apa aja? Yang pertama, pada nggak jawab. Ya, ada supportnya, ada fungsionalnya, ada teknisnya ya. Kalau bisa dipertimbangkan dan dijaga, ini bisa lebih aman. Jadi itu sangat penting. Sales forecast, oke. Forecast ini sangat menarik sekali karena kalian juga jangan hati-hati. Kalau sales forecast terlalu pede, kalian akan ada masalah nanti kalau itu nggak tercapai. Makanya kan aku bilang bahwa nanti sales forecast kalian harus bikin dalam 3 kuadran ya. Pesimistik, konvensional, sama optimistik. Ya. Bikin 3. Estimasiin sebelumnya, masukin unitnya, masukin harganya, ya. Ini angka-angka ini sangat penting, nanti kita akan pakai di financial section kita. Habis mid. Ya. Ini adalah guideline-nya. Pesimistik, optimistik, realistik itu yang ini. Kalian pakai 3-3-nya. Seperti yang saya katakan dulu, kalau kalian mau budgeting cost, budgeting yang paling besar, yang paling mahal costnya. Tapi untuk sales, kalian bikin 3 moderat. Nanti kalau kalian untung perkiraan margin, untung ambil yang paling pesimis.
Jadi kalau ambil yang pesimis aja dengan cost yang paling besar kalian sudah untung situ, kalau cost kalian iritin, kalian jaga, dan untungnya lebih besar dari pesimis, dan kalian akan gain margin lebih besar dari yang kalian perkirain. Jangan lupa asumsi inflation rates dan annual growth, ya. Rata-rata sih inflasi 10%. Ya. Lalu selain kalian nanti akan pakai tabel atau grafik gitu ya, nanti tulis paragraf lagi buat menceritakan itu ya market trendnya. Ini ada contoh. Nanti kalian bikin buat per 3 tahun. Ini salesnya kalau kopi tahun 2009 berapa ya, totalnya berapa, ini unitnya loh, ini harganya ya, ini quantity, ini harga, jadi salesnya berapa, ini kali ini seperti ini. Nah, ini the direct cost of sales. Kita lihat ada kategori of cost. Waktu minggu lalu saya ada sempat singgung mengenai direct cost, indirect cost, lalu ada fixed and variable. Ada yang udah nyari belum ya informasinya? Waktu minggu lalu kan saya cuma bilang kalau fixed itu kan lebih kayak, ya itu kayak apa namanya, gaji gitu ya, gaji programmer yang ada di project. Tapi kalau kebutuhan di project itu bisa lebih bersifat variabel. Jadi gini, direct cost dan indirect cost itu kita ngomong yang dua dulu payung gedean ya. Direct itu adalah cost yang langsung di head to head yang menjadi cost project. Ini ngomongin project. Sedangkan indirect cost itu adalah yang tidak langsung ke project. Jadi contoh direct cost itu adalah seperti main DC programmer ya, beli laptop buat di project ya, ongkos pulang pergi buat di project kayak gitu. Lalu kalau indirect cost itu misalkan nanti gaji orang-orang supporting lah, legal purchasing, finance, accounting ya, sewa ruang kantor, bayar listrik, bayar air, segala macam. Nah, tapi direct cost maupun indirect cost itu bisa dibagi dua. Ada yang tipenya fixed, ada yang variable. Contohnya seperti apa sih? Kalau direct cost ya, ini kita ngomongin konteks dalam cost di project langsung. Kalau yang fixed itu kayak gini. Contohnya maintenance karyawan, gaji karyawan, maintenance orang yang terlibat di project itu kan udah fix ya, nggak berubah-ubah. Tapi kalau variabel gini, misalkan kalau kalian jualan ini deh, handphone baru gitu ya, handphone baru, direct cost yang variabel itu adalah ongkos kalian, cost kalian buat beli hardware handphone itu kan jumlahnya kan tergantung dari sales forecast kalian. Jadi kalau sales forecast kalian bilang dalam setahun 100 unit gitu ya, maka direct cost kalian yang variabel itu adalah 100 unit dikali let's say $2. Tapi kalau sales forecast kalian bilang 120, nanti akan berubah variabelnya. Tapi kalau fix itu kan, kalau direct cost yang fix itu lebih ngomongin gaji karyawan yang ngerjain project, itu nggak terlalu banyak bergerak. Tapi kalau direct cost yang variabel, nah itu contohnya seperti hardware yang depend ke sales, jadi itu bersifat variabel direct cost. Nah, indirect sendiri, jadi kita kan tahu itu kan adalah cost yang sifatnya indirect yang ke project. Tapi kalau yang fix itu ngomongin misalnya kayak gini nih, sewa ruang kantor nih, kan kontraknya setahun 2 tahun ya, itu udah fix, nggak banyak berubah lagi. Kalau sekali ngomong di depan nggak berubah lagi. Nah, itu masuk indirect cost yang sifatnya fix. Tapi kalau indirect cost yang sifatnya variabel itu misalkan listrik, air, kan setiap bulan nggak berubah-berubah tuh ya. Nah, itu masuk ke indirect cost yang variabel. Sedangkan overhead cost itu lebih unik lagi. Overhead cost itu ngomongin cost yang ada di dalam project ya, sebenarnya harusnya masuk bagian direct cost, masuk ke dalam bagian project tapi indirect sifatnya. Contohnya apa? Contohnya kayak gini, kalian ini deh, marketing, biaya marketing. Sometimes kita kalau di project itu ya, ada budget marketing kayak go live party kayak gitu loh, bisa go live ada acara seremonial gitu. Nah, itu kan sebenarnya budget yang spesifik ke itu kan, ke project itu gitu, cost yang
spesifik ke project itu. Tapi itu sebenarnya nggak direct juga ke project gitu. Bisa juga nanti pada waktu acara itu kita masukin juga itu jadi kayak cost marketing, cost entertainment gitu kan. Jadi itu cost yang dititipkan ke dalam cost project tapi masuk kategori overhead karena itu tidak hanya untuk kepentingan project saja bisa dilakukan ya. Oke, jadi sampai sini sih ya topik market analysis kita. Tolong dong ya kalian bikin sales forecast 3 tahun ya, lalu dikirim 10 Oktober dirinya tengah malamnya seperti biasa. Nanti kita di pertemuan berikutnya tanggal 15 Oktober setengah jam sebelumnya kita bahas tentang ini. Saya bukan bahas ini lagi, tapi kalian boleh nanya yang mana kalian nggak paham dari video ini ya. Oke, have a nice day guys, thank you.